Cendrawasih kuning adalah salah satu burung tercantik di bumi, dan justru karena itulah hidupnya begitu tragis. Bulu kuning keemasannya yang melegenda membuat burung ini tampak seperti makhluk surga. Saat ia menari di atas dahan, mengembangkan helaian bulu panjangnya seperti kipas cahaya, sulit dipercaya bahwa keindahan seagung itu bisa menjadi awal dari malapetaka. Di alam liar, warna emas itu bukan cuma hiasan, itu adalah tanda yang membuatnya menonjol di antara hijau hutan Papua. Tanda yang memikat betina, tetapi juga menarik mata predator dan pemburu manusia. Semakin sempurna bulunya, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Seolah alam memberi mahkota paling indah, lalu membiarkannya hidup dengan risiko paling kejam. Yang membuat kisahnya terasa lebih pahit, semua keindahan itu tidak datang dengan mudah. Burung ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menumbuhkan bulu legendarisnya. Namun ketika mahkota emas itu akhirnya lengkap, hidupnya justru memasuki fase paling berbahaya. Ia harus menari, bersaing, terlihat, dan mempertaruhkan nyawa hanya demi satu kesempatan untuk dipilih. Cendrawasih kuning bukan sekadar burung indah dari Papua. Ia adalah bukti bahwa di alam, sesuatu yang paling memesona kadang juga membawa kutukan yang paling mematikan. Jauh di timur Indonesia, di jantung hutan hujan Papua yang lembab, lebat, dan nyaris tak tersentuh, hidup seekor burung yang sejak lama dianggap terlalu indah untuk terasa nyata. Cendrawasih kuning bukan sekadar penghuni pepohonan tinggi. Ia adalah salah satu simbol paling memukau dari dunia liar Papua. Burung endemik yang hanya bisa ditemukan di bentang alam ini di antara kabut pagi, batang-batang raksasa, dan kanopi hijau yang seolah tak berujung. Tubuhnya ramping, gerakannya lincah, dan sorot matanya selalu waspada. Namun yang membuatnya begitu legendaris adalah bulu-bulunya. Pada pejantan dewasa, dari sisi tubuhnya menjuntai helaian kuning, keemasan yang halus seperti sutra, memangkar terang saat tersentuh cahaya matahari yang menembus sela daun. Di atas kepala, warna kuning itu berpadu dengan coklat, hijau, dan kilau lembut yang membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Saat ia bergerak dari dahan ke dahan, bulu-bulu itu tidak sekadar ikut bergoyang. Semuanya seperti hidup, mengalir, dan menari bersama angin hutan. Tak heran jika para penjelajah Eropa berabad-abad lalu menjulukinya Bird of Paradise, burung surga. Bagi mereka, penampilan satwa ini begitu ganjil, begitu anggun, dan begitu memesona sampai terasa lebih dekat dengan legenda daripada kenyataan. Nama itu pun bertahan hingga hari ini, seolah dunia sepakat bahwa ada beberapa makhluk yang memang diciptakan untuk membuat manusia terdiam karena kagum. Namun kemegahan itu tidak muncul begitu saja. Di balik bulu yang berkilau dan sosok yang tampak nyaris sempurna, ada kehidupan yang terus bergerak di antara pucuk-pucuk pohon, mengikuti irama hutan, mencari makan, dan bertahan hidup dengan ketelitian yang luar biasa. Di ketinggian kanopi, tempat cahaya matahari jatuh dalam pecahan-pecahan tipis di antara daun, cendrawasih kuning menjalani hidupnya sebagai penjelajah yang nyaris tak pernah diam. Ia bergerak dari satu pucuk pohon ke pucuk lainnya, melompat ringan, lalu berhenti sejenak untuk mengamati. Dari bawah, hutan tampak seperti dinding hijau yang rapat. Tapi bagi burung ini, bagian paling atas hutan adalah jalur hidup, meja makan, sekaligus peta harian yang harus dihafal dengan cermat. Makanan utamanya adalah buah-buahan matang yang tumbuh tinggi di tajuk pohon. Ia sangat menyukai buah beringin, salah satu sumber energi penting di hutan tropis, karena pohon ini sering berbuah dalam jumlah besar dan menjadi andalan banyak satwa. Selain itu, pala hutan juga termasuk santapan berharga. Buah-buah kecil ini memberi pasokan gula, air, dan nutrisi yang cukup untuk menopang tubuhnya yang aktif. Cendrawasih tidak asal memetik. Ia memilih buah yang benar-benar matang, yang paling kaya energi, lalu menelannya dengan gerakan cepat sebelum berpindah lagi. Namun hidup di hutan tidak bisa bergantung pada manisnya buah saja. Untuk memenuhi kebutuhan protein, cendrawasih kuning juga mencari serangga kecil yang bersembunyi di sela-sela ranting, daun, dan terutama di balik kulit kayu mati.
Dengan paruhnya, ia bisa mengorek bagian kayu yang rapuh, membongkar lapisan tipis yang tampak sepele, lalu menemukan larva, kumbang kecil, atau serangga lain yang kaya gizi. Inilah sisi lain dari burung yang sering hanya dikenal karena keindahannya. Di balik penampilannya yang anggun, ia juga pemburu yang teliti dan efisien. Aktivitas mencari makan ini biasanya berlangsung pada jam-jam yang cukup teratur. Pagi hari saat udara masih sejuk dan hutan baru terbangun, mereka mulai bergerak aktif. Lalu menjelang sore, ketika cahaya mulai melunak, mereka kembali sibuk menjelajah. Ritme ini membantu mereka menghemat energi sekaligus menghindari panas berlebih di tengah hari. Dari buah, biji, dan serangga yang mereka kumpulkan setiap hari, tubuh mereka perlahan membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tenaga untuk bertahan hidup. Ada perubahan panjang yang sedang disiapkan alam, perubahan yang kelak menjadikan burung ini begitu memesona, sekaligus begitu rentan. Keindahan cendrawasih kuning ternyata bukan hadiah yang datang sejak lahir. Ia dibangun perlahan, sedikit demi sedikit, dari tahun-tahun yang panjang, dari makanan yang cukup, tubuh yang sehat, dan kemampuan bertahan hidup di hutan yang keras. Setiap buah matang yang ditelan, setiap serangga kecil yang ditemukan di balik kulit kayu menjadi bahan baku bagi pertumbuhan yang luar biasa rumit. Pada burung jantan muda, nutrisi itu tidak hanya menjaga tenaga. Ia diam-diam menyusun masa depan, membentuk otot, memperkuat tulang, dan pada akhirnya menumbuhkan bulu-bulu istimewa yang kelak menjadi penentu nasib. Menariknya, anak jantan cendrawasih kuning tidak langsung tampak megah. Saat masih muda, penampilannya justru polos, bahkan sangat mirip dengan burung betina dewasa. Warna tubuhnya cenderung lebih sederhana, tanpa helaian kuning panjang yang menjadi ciri khas pejantan matang. Dalam fase ini, mereka seperti menyembunyikan identitasnya sendiri. Di satu sisi, penyamaran alami ini memberi keuntungan, karena tubuh yang tidak mencolok membuat mereka lebih aman dari perhatian predator. Tapi di sisi lain, itu juga menandakan bahwa perjalanan menuju kedewasaan masih sangat jauh. Untuk mencapai penampilan penuh sebagai pejantan dewasa, cendrawasih kuning membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sekitar 7 tahun. 7 tahun untuk menunggu bulu-bulu kuning keemasan itu tumbuh sempurna, memanjang, mengilap, dan cukup indah untuk dipamerkan. Dalam dunia burung, ini adalah investasi waktu yang sangat besar. Artinya, seekor jantan harus selamat melewati banyak musim, banyak ancaman, dan banyak kegagalan sebelum akhirnya benar-benar siap tampil. Dan justru disitulah ironi paling kejam mulai bekerja. Saat bulu emas itu akhirnya lengkap, saat tubuhnya mencapai puncak kemegahan, ia tidak hanya menjadi lebih menarik bagi betina, ia juga menjadi jauh lebih mudah terlihat. Dari kejauhan, kilau kuning itu bisa membedakannya dari bayangan daun dan batang pohon. Bagi pemburu, itulah tanda yang dicari. Keindahan yang seharusnya menjadi mahkota hidup berubah menjadi penanda maut. Begitu helaian sutra emas itu matang sempurna, sang pejantan pun melangkah ke babak berikutnya. Panggung persaingan yang memukau, bising, dan penuh risiko, tempat hidup dan mati bisa dipertaruhkan hanya demi kesempatan untuk dipilih. Jauh di atas tanah, pada cabang-cabang tinggi yang terbuka, cendrawasih kuning jantan berkumpul di sebuah panggung alami yang oleh para peneliti sering disebut pohon bermain. Tempat ini bukan dipilih secara acak. Biasanya ia berada di titik yang cukup terbuka untuk menangkap cahaya, cukup kuat untuk menahan banyak tubuh, dan cukup mencolok untuk terlihat oleh betina yang melintas. Sebelum pertunjukan dimulai, para pejantan lebih dulu bekerja. Mereka membersihkan ranting, menyingkirkan daun-daun kering, merapikan area pijakan, seolah tahu bahwa setiap detail kecil bisa menentukan nasib mereka. Lalu suasana berubah. Satu persatu pejantan mulai mengambil posisi. Belasan burung bisa hadir dalam satu arena, saling berdekatan, saling mengawasi, saling menunggu momen terbaik untuk mencuri perhatian. Bulu kuning panjang di sisi tubuh mereka dibentangkan lebar seperti kipas sutra.
Kepala menunduk, sayap bergerak cepat, tubuh meloncat dari ranting ke ranting dengan irama yang nyaris teatrikal. Ada yang menggoyangkan bulu dengan getaran halus, ada yang memutar tubuh agar cahaya memantul sempurna, ada pula yang mengeluarkan panggilan keras, tajam, dan berulang, memecah kesunyian hutan. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak seperti perayaan, tapi dari dekat, ini adalah kompetisi yang sangat melelahkan. Setiap pejantan harus tampil lebih mencolok, lebih energik, lebih presisi daripada yang lain. Mereka tidak sekadar menari. Mereka sedang mempertaruhkan bertahun-tahun hidup yang telah dihabiskan untuk menumbuhkan bulu emas itu. Sedikit saja gerakan tampak lemah, sedikit saja posisi kalah anggun, peluang bisa lenyap begitu saja. Tekanan itu menciptakan stres yang nyata, energi terkuras cepat. Konsentrasi harus dijaga terus-menerus, dan di saat semua perhatian tertuju pada tarian, bahaya lain diam-diam mendekat. Keramaian suara, gerakan yang mencolok, dan kilau bulu yang memantul di antara daun menjadi sinyal yang mudah ditangkap predator. Burung pemangsa bisa mengintai dari atas, ular pohon bisa memanfaatkan kelengahan, bahkan manusia pun lebih mudah menemukan mereka saat arena kawin sedang ramai. Di tengah hiruk-pikuk itu, seekor betina datang bukan untuk terpesona begitu saja, melainkan untuk menilai. Ia mengamati dengan tenang, berpindah pandang dari satu pejantan ke pejantan lain, seperti juri yang tidak mau salah memilih. Dan pada akhirnya, dari semua tarian, semua suara, semua bulu yang dikembangkan dengan susah payah, hanya satu yang akan dipilih. Sesudah momen singkat itu lewat, panggung yang tadi gemerlap mendadak kehilangan maknanya. Sang pejantan kembali pergi mengejar kesempatan lain, sementara hasil dari pertemuan itu berubah menjadi tanggung jawab sunyi yang sepenuhnya jatuh ke tubuh sang betina. Setelah tarian usai dan pilihan telah dibuat, kisah megah itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sunyi. Pejantan Cendrawasih Kuning yang tadi begitu sibuk memamerkan keindahan dan tenaga, tidak tinggal untuk membangun keluarga. Ia pergi, kembali menjelajah hutan untuk mencari betina lain dan mengulang pertunjukan yang sama. Sementara itu, sang betina ditinggalkan membawa seluruh kelanjutan hidup spesies ini sendirian. Di tengah rimbunnya kanopi, ia mulai mencari tempat yang aman, tersembunyi dari mata predator dan terlindung dari hujan tropis yang keras. Sarang harus dibangun dengan cermat dari ranting kecil, serat tumbuhan, dan bahan-bahan halus yang bisa menopang telur-telurnya. Tidak ada pasangan yang membantu mengumpulkan bahan. Tidak ada penjaga yang berjaga saat ia bekerja. Semua dilakukan sendiri, dalam diam, di sela-sela kebutuhan untuk tetap makan dan tetap waspada. Jumlah telur yang dihasilkan pun tidak banyak, biasanya hanya 1-2 butir. Sedikit, sangat sedikit jika dibandingkan dengan besarnya risiko yang harus dihadapi. Itu berarti setiap telur memiliki nilai yang luar biasa penting. Kehilangan satu saja bisa menjadi kehilangan besar bagi masa depan keturunannya. Karena itulah sang ibu harus menjaga sarang dengan kesabaran yang nyaris tanpa jeda. Saat telur menetas, perjuangan justru menjadi lebih berat. Anak-anak yang lahir rapuh, lapar, dan sepenuhnya bergantung pada induknya. Sang ibu harus terbang bolak-balik di antara pucuk-pucuk pohon, mencari buah dan serangga, lalu kembali menyuapi anak-anaknya di sarang yang tinggi. Setiap perjalanan adalah pertaruhan. Ia harus cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga cukup hati-hati agar tidak menarik perhatian musuh. Di balik keindahan burung surga ini, ada sosok ibu yang bekerja tanpa sorotan, menopang hidup generasi berikutnya dengan tenaga yang nyaris habis setiap hari. Dan seolah beban itu belum cukup berat, ancaman yang lebih besar kini mulai merayap naik. Bukan dari langit atau dahan, melainkan dari dunia manusia yang datang dari bawah hutan. Di mata manusia, bulu cendrawasih kuning terlalu sering dilihat bukan sebagai bagian dari makhluk hidup, melainkan sebagai benda bernilai. Helaian kuning keemasan yang tumbuh bertahun-tahun itu diburu untuk dijadikan hiasan mahkota adat, simbol status, bahkan komoditas fashion. Dalam konteks budaya tertentu, penggunaan bulu memang punya sejarah panjang dan makna yang dalam. Tetapi ketika permintaan membesar, ketika perdagangan masuk, dan ketika keserakahan mulai mengambil alih, keindahan itu berubah menjadi alasan untuk membunuh.
Perburuan liar lalu bergerak jauh melampaui batas kebutuhan yang wajar. Burung-burung jantan dewasa menjadi target utama karena merekalah pemilik bulu paling indah dan paling bernilai. Masalahnya, justru pejantan dewasa inilah yang membutuhkan waktu paling lama untuk tumbuh. Seekor jantan bisa menghabiskan sekitar 7 tahun hanya untuk mencapai penampilan penuh. Ketika ia ditembak, dijerat, atau ditangkap sebelum sempat berkembang biak berkali-kali, yang hilang bukan hanya satu individu. Yang hilang adalah tahun-tahun kehidupan, peluang reproduksi, dan masa depan populasi. Akibatnya, jumlah cendrawasih kuning di alam mengalami tekanan yang serius. Di beberapa wilayah, mereka menjadi semakin sulit ditemukan. Suara mereka makin jarang terdengar. Pohon-pohon tempat mereka menari bisa tetap berdiri, tetapi panggungnya kosong. Dan saat satu spesies mulai menghilang secara perlahan, hutan sebenarnya sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu yang rusak. Belum selesai sampai di situ, ancaman lain datang lebih brutal, deforestasi. Hutan Papua yang menjadi rumah asli mereka ditebang, dibuka, dipotong-potong menjadi fragmen-fragmen yang terpisah. Kanopi yang dulu tersambung kini berlubang, pohon buah berkurang, tempat bersarang lenyap, jalur terbang mereka terputus. Burung yang hidup bergantung pada hutan tinggi tidak punya banyak pilihan ketika rumahnya sendiri dihancurkan. Dan yang sering luput disadari, lenyapnya burung surga ini bukan cuma soal hilangnya satu ikon indah dari Papua. Saat mereka ikut hilang, hutan juga kehilangan salah satu pekerja penting yang diam-diam menjaga kelanjutan hidupnya. Cendrawasih kuning bukan hanya penghias hutan Papua, ia juga salah satu penopang masa depannya. Di balik bulu yang memikat dan tarian yang memukau, burung ini menjalankan tugas ekologis yang sangat penting, menjadi penyebar biji bagi hutan hujan yang luas dan rumit. Saat memakan buah-buahan hutan, cendrawasih sering menelan bijinya secara utuh. Biji itu lalu ikut terbawa di dalam sistem pencernaannya, tanpa hancur, sampai akhirnya dikeluarkan kembali bersama kotoran di tempat lain. Karena burung ini bergerak aktif dari satu pohon ke pohon lain, bahkan menempuh jarak yang cukup jauh di antara kanopi, ia membantu memindahkan benih-benih kehidupan ke wilayah baru. Dengan cara sederhana itulah hutan memperbarui dirinya. Pohon-pohon muda bisa tumbuh jauh dari induknya. Ruang-ruang kosong di hutan bisa terisi kembali. Regenerasi terus berjalan, pelan tapi pasti, dibantu oleh makhluk-makhluk bersayap yang sering tak disadari perannya. Itulah sebabnya kelestarian cendrawasih kuning sangat penting bagi masa depan Papua. Jika suara mereka hilang dari kanopi, yang lenyap bukan cuma nyanyian liar yang indah. Hutan juga kehilangan salah satu petani terbangnya. Dan ketika para penyebar biji mulai menghilang, regenerasi hutan hujan pun ikut melemah, membuka jalan bagi kerusakan yang jauh lebih besar. Burung surga ini kini hidup di bawah bayang-bayang ego yang terlalu sering mengubah kekaguman menjadi perampasan. Bulu yang seharusnya menari bebas di antara cahaya kanopi dipaksa lepas dari tubuhnya demi simbol, gengsi, atau hiasan. Dan tanpa benar-benar sadar, kita sedang melakukan pertukaran yang sangat buruk. Masa depan hutan, keseimbangan ekosistem, bahkan sumber oksigen bumi ditukar demi sesuatu yang bisa digenggam sesaat lalu dilupakan. Padahal ketika satu spesies seperti cendrawasih kuning menghilang, yang hilang tidak pernah cuma satu burung. Yang ikut memudar adalah suara pagi di hutan Papua, jalur penyebaran biji, harapan bagi pohon-pohon muda, dan satu bagian penting dari jalinan kehidupan yang sudah bekerja jauh sebelum manusia datang memberi nama pada semuanya. Mungkin suatu hari nanti, hutan Papua masih akan berdiri, pohonnya masih tinggi, kabutnya masih turun, dan cahaya masih menembus daun-daun. Tapi jika kanopi itu menjadi sunyi, jika tak ada lagi kilau kuning yang bergerak di antara ranting, maka kesunyian itu akan berbicara lebih keras daripada apapun. Ia akan menjadi bukti bahwa peradaban yang mengaku maju ternyata gagal menjaga hal paling mendasar, kemampuan untuk hidup tanpa menghancurkan sumber kehidupan itu sendiri.